Halo para penggemar Suyanto.id dimanapun Anda berada, mudah-mudahan selalu sehat walafiat di tengah-tengah pandemi yang semakin menggawat di tanah air kita. Nah, kali ini saudara, kita akan bincang-bincang ketemu dengan seorang guru yang berprestasi baik dalam bidang publikasi, dalam bidang inovasi, kreativitas. Dia adalah menjadi berbagai juara dalam berbagai kompetisi, baik karya ilmiah maupun inovasi dalam pembelajaran misalkan saja. Beliau adalah saudara Heri Teguh Wiono, SPD. Beliau adalah guru IPA SMP Islamiyah Widodaren Ngawi, Jawa Timur. Jadi kalau saudara tidak tahu, cari Google, sekolah itu pasti ada di Google, di Widodaren, di Ngawi. Nah, kali ini kita akan berbicara mengenai sekolah siaga kependudukan. Karena sekolah beliau ini menjadi terpilih untuk sekolah siaga kependudukan, yaitu sekolah Islamiyah Widodaren itu tadi. Nah, kita sapa dulu, tetapi belum menyapa beliau, saya ingatkan saudara-saudara jangan lupa untuk klik subscribe dan bahkan bunyikan lonceng supaya Anda semua mendapatkan video dari Suyanto.id pada kesempatan pertama. Assalamualaikum Mas Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, Prof. Ya, apa kabar Mas Heri? Alhamdulillah sehat, Prof. Jenengan? Ya, alhamdulillah harus sehat Mas. Jadi di masa pandemi ini mengerikan, di daerah sini luar biasa. Semalam juga ada orang baru wafat karena pandemi. Ya sudahlah, mudah-mudahan pandemi segera berakhir, yang wafat-wafat semua termasuk mati syahid dan mendapatkan tempat yang bahagia di sisi Allah. Nah Mas, ceritakan Mas, bagaimana sekolah Islamiyah jenengan bisa mendapatkan siaga kependudukan ini? Gimana Mas? Silakan. Terima kasih sekali Prof. Suyanto. Sebelumnya saya ingin menyapa pemirsa Suyanto.id, yaitu channel keren dengan tagline belajar sepanjang hayat. Jadi awal dari adanya sekolah siaga kependudukan atau biasa disingkat dengan SSK itu adalah dari informasi BKKBN, Prof. Jadi kalau pemirsa mencoba mengingat itu apa, BKKBN adalah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Kebetulan pada event bulan Mei kemarin saat kita mengadakan Rakerwil Ikatan Guru di Magetan itu, salah satu narasumber berasal dari Dinas BKKBN, yaitu Kepala BKKBN Provinsi Jawa Timur, yang menggaungkan adanya sekolah siaga kependudukan. Dan pada kesempatan tersebut, bulan berikutnya kebetulan sekolah kita mendapatkan tawaran untuk mengikuti kegiatan SSK atau Sekolah Siaga Kependudukan tingkat Provinsi Jawa Timur yang tempatnya di Balai Diklat BKKBN yang ada di Malang, Prof. Oke. Itu. Mas, tanya dulu Mas sebelum dilanjut. Ya, bagaimana cara menentukan sekolah-sekolah yang harus ikut tawaran BKKBN, Kanwil BKKBN Jawa Timur itu? Dasarnya apa itu? Sebelum menjawab tentang dasarnya, Prof, sebenarnya informasi tentang BKKBN itu sudah jauh hari oleh pemerintah pusat melalui BKKBN itu diinformasikan melalui laman resmi BKKBN, tetapi sayang sekali, Prof,
banyak sekolah-sekolah itu kurang bisa menangkap apa hubungan BKKBN dengan kependudukan di sekolah, sehingga sekolah bisa mengajukan sendiri ke BKKBN jika memenuhi beberapa syaratnya, Oke. atau mungkin ada pertimbangan BKKBN menunjuk sekolah-sekolah yang sekira mampu atau berpotensi mendukung program dari sekolah siaga kependudukan. Ya, 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 ya. Oh, jadi itu dasarnya basically adalah tergantung dari kreativitas sekolah. Ketika kan ada di web sekolah-sekolah lain itu pada nggak ngerti, pada nggak tahu ada kegiatan yang diluncurkan oleh BKKBN. Betulkah begitu, Mas? Ya, betul sekali, Prof. Dan kebetulan banyak sekali isu-isu yang terkait kependidikan, tetapi kepekaan sekolah itu kadang hanya melulu ke mata pelajaran. Banyak sekali misalnya pembelajaran terintegrasi, misalnya tentang life skill, misalnya lagi tentang kepramukaan, misalnya lagi sekolah siaga bencana. Nah, ini yang terkait kependudukan, yaitu sekolah siaga kependudukan. Ya, 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 ya. Mungkin sekolah lain itu anggapannya kalau BKKBN itu dikira KB aja yang dipikir itu mungkin. Dan itu dianggapnya nggak relevan mungkin. Sehingga ketika ada umpan itu nggak segera ditangkap. Jadi selamat ya sekolah Islamiyah Widodaren itu bisa menangkap umpan-umpan, bisa menangkap program-program yang berada di eksternal, sehingga tentu itu akan membawa kemaslahatan bagi sekolah, karena prinsipnya kalau anak-anak itu diekspos dengan berbagai pengalaman, itu akan menjadi pengalaman belajar yang luar biasa, sehingga dia akan menjadi warga negara yang jauh lebih efektif itu, Mas. Lalu programnya apa, Mas, di ke depan sekolah siaga kependudukan itu? Ya, jadi sekolah atau calon sekolah SSK itu nanti akan diikutkan pada pelatihan, Prof. Dan kebetulan pelatihan kemarin itu walaupun secara daring karena kondisi pandemi ini yang seharusnya di Malang, akhirnya daring selama 8 hari, Prof. Dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang, itu luar biasa kegiatannya. Jadi yang ikut pelatihan itu hanya sampai sendiri atau beberapa guru dari sekolah Islamiyah dan guru lain se-Jawa Timur gitu? Ya, dari BKKBN tiap kabupaten itu sebenarnya diambil 2 sekolahan, Prof. Tapi ada BKKBN kabupaten ada yang menunjuk 3, masing-masing per sekolah 1 guru perwakilan saja, Prof. Oh, jadi sampai yang jadi perwakilan dari sekolah Islamiyah itu selama 8 hari daring itu ya? Betul sekali, Prof. Ada sekolah lain di Kabupaten Ngawi yaitu SMP 1 Widodaren dan SMP 2 Ngawi. Yang salah satunya SMP 2 Ngawi itu malah tahun kemarin sebenarnya sudah ikut. Oh, kenapa materinya beda ya? Ikut lagi dia. Ya, kemungkinan kalau secara umum sama saja, Prof. Tetapi mungkin ada isu-isu atau tema-tema pengembangan yang lebih menarik sehingga ikut kembali. Hmm. Yang kemarin yang dirasa relevan dengan visi sekolah dari pelatihan itu apa, Mas, itu? Yang bisa dibumikan di sekolah Islamiyah Widodaren, di SMP Widodaren itu? Ya. Baik, Prof. Untuk visi sekolah kita adalah menciptakan generasi yang cerdas, beriman, bertakwa, dan berkarakter lingkungan. Kalau Oke. terkait dengan lingkungan, tentu saja mencakup dari masalah masyarakat atau kependudukan juga, Prof, kalau kita hubungkan. Apalagi kalau kita tahu BKKBN nasional itu ingin memberikan pemahaman tentang keluarga berencana yang lebih fokus dalam dunia pendidikan. Kemudian dalam hal tersebut pemerintah akan membantu pada kondisi situasi nyata di Indonesia kan semakin banyak jumlah penduduknya, tetapi kita harus menyiapkan
generasi yang cerdas, terutama tahun 2045, Ya. yaitu digadang-gadang sebagai generasi emas. Sehingga waktu sekitar 25 sampai nanti 30 tahun ke depan, titik timingnya ada di sini, Prof. Kan ada yang namanya bonus demografi. Ya, betul. Ya, betul. Bonus demografi itu terjadi tahun 2035 itu. Hampir 80% penduduk kita itu akan menjadi usia produktif. Itu harus disiapkan, betul. Saya paham. Kalau nggak disiapkan, generasi emas itu tidak tercapai. Malah generasi cemas itu yang akan muncul kalau tidak disiapkan dengan baik. Karena tergantung pada anak-anak SMP, SD, TK sekarang ini. Tahun 2045 tahun emas kita itu 100 tahun setelah kita merdeka. Ini sejak saya dulu di Jakarta itu sudah ancang-ancang untuk program ke situ, Mas. Ya, selamatlah sekolah Islamiyah Widodaren, SMP Islamiyah Widodaren bisa menangkap program yang seperti itu. Lalu langkah berikutnya paling dekat apa itu? BKKBN akan ngajak apa itu? Untuk pelatihan ataukah untuk program yang nyata, Mas? Jadi di dalam pelatihan itu ada yang pertama diberikan gambaran umum isu-isu kependudukan, Prof. Yang pertama bisa menyangkut beberapa hal. Yang pertama tidak hanya dari segi kuantitas penduduk saja, tapi juga kualitas penduduk itu perlu ditingkatkan. Yang kedua adalah memberikan pelatihan kepada guru SSK atau Sekolah Siaga Kependudukan tentang materi-materi kependudukan yang perlu diimplementasikan ke dua hal. Yang pertama, mata pelajaran yang terintegrasi, Prof. Yang kedua, ke kegiatan ekstrakurikulernya. Sehingga melalui hal tersebut, Sekolah Siaga Kependudukan bisa membentuk nanti yang namanya sekolah SSK tingkat dasar. Karena nanti ada tingkat yang kedua, yaitu tingkat paripurna. Sehingga itu bisa apa ya, Prof, kalau kita hubungkan dengan window of opportunity atau jendela peluang. Jadi, sekolah SSK itu merupakan pionir sekolah yang benar-benar disiapkan pemerintah mendukung generasi emas 2045. Nanti aksi nyatanya dengan membuat yang namanya pojok SSK, Prof. Di setiap sekolah atau di sekolah yang ditunjuk? Sekolah yang ditunjuk SSK itu nanti membentuk yang namanya pojok SSK, Prof. Ya. Apa isinya? Apa isinya itu? Jadi pojok SSK itu bisa kita definisikan seperti kayak tempat atau bolehlah perpustakaan mini yang berisikan informasi tentang program Bangga Kencana, baik dalam desain gambar, bisa grafik, peta, ataupun ornamen kependudukan, baik itu secara fisik print out, atau mungkin bisa nanti kalau sekolahnya sudah lolos siaga atau paripurna bisa ke bentuk digitalisasi tentang kependudukan. Dan tujuannya itu yang pertama meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi kependudukan dan meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai Bangga Kencana itu, Prof. Oh ya, betul itu untuk membangun kesadaran terhadap kependudukan. Mungkin yang paling sederhana punya statistik digital saja, Mas, itu di sekolah itu, di pojok kependudukan itu yang menyebabkan misalkan setiap hari berapa bayi yang lahir, itu sangat membangun kesadaran bahwa ketika banyak orang lahir itu kan harus mempersiapkan infrastruktur, kebutuhan, daya dukung terhadap kehidupan dan sebagainya itu. Mungkin nanti usul begitu dari sekolah SMP Islamiyah Widodaren itu, Mas. Jadi knowledge terutama yang dibangun pertama kali. Setelah knowledge dibangun, lalu kesadaran, setelah itu action. Ya seperti karakter lah. Gitu. Nah,
apa yang menurut Mas Heri tadi kan akan diintegrasikan. Mata pelajaran apa yang paling dekat itu untuk mengintegrasikan siaga kependudukan dengan program-programnya itu? Apa Ya, kira? jadi kita setelah kegiatan ini melakukan evaluasi hasil diklat yang saya ikuti, Prof. Kebetulan dari 84 peserta tingkat SMP, MTS, SMA, MA, SMK, SMP Islamiyah Widodaren yang diwakili saya mendapatkan peringkat peserta terbaik untuk sekolah siaga kependudukan. Dari evaluasi tersebut kita melakukan yang namanya RTL, Prof. Oke. Atau rencana tindak lanjut. Nah, rencana tindak lanjut itu saya planningkan dua bagian. Yang pertama, rencana tindak lanjut sekolah atau internal yang dilakukan apa saja. Ya. Yang kedua nanti RTL mitra. Jadi mitranya bagaimana. Nah, untuk yang sekolah itu kita sudah membuat kayak jadwal, misalnya minggu ketiga itu sosialisasi hasil diklat ini ke teman-teman saya. Bapak Ibu guru yang lainnya kan tidak ikut, sehingga saya harus mensosialisasikan. Minggu berikutnya langsung kita RTA-nya adalah melakukan MOU ke dinas BKKBN, bisa ke perpustakaan, dan juga ke instansi yang lainnya. Tetapi dalam hal MOU tersebut kita harus menyiapkan beberapa hal selain sosialisasi, yaitu sosialisasi ke guru dan siswa. Kita juga melakukan penataan berkas-berkasnya atau hal-hal apa saja yang akan kita susun di dalam MOU tersebut ke dinas terkait. Wah, kalau begitu itu berarti ya kepala sekolah harus memberikan dukungan penuh, Mas, itu. Gimana kepala sekolahnya? Ya, alhamdulillah, sinergi untuk kemajuan yang dicapai SMP Islamiyah Widodaren ini tidak lepas dari sinergi antara guru dan juga kepala sekolah, sehingga terutama yang untuk bulan ini untuk sekolah siaga kependudukan kita sudah langsung di ACC oleh kepala sekolah, dihubungkan dengan kepala dinas BKKBN. Kemarin sudah ditelepon, Prof. Itu. Jadi sudah kuat sekali. Dan ini kita tidak berhenti nanti ke dinas BKKBN saja, tapi kita akan menggandeng selain dinas pendidikan nanti adalah dinas perpustakaan kearsipan daerah, karena itu akan kita ajukan dalam hal kegiatan literasi, sehingga dinas perpustakaan itu bisa memberikan pendampingan suplemen buku-buku terkait literasi kependudukan yang akan kita berikan kepada siswa kita, Prof. Oke, wah berarti itu cocok sesuai dengan prinsip berpikir radiant thinking, tidak saja berpikir lateral atau linear. Jadi itu melibatkan banyak orang. Itu memang prinsip-prinsip hidup di zaman revolusi industri 4.0 itu sangat penting. Jadi ciri khas yang sukses itu memang harus ada koneksitas antar orang, antar instansi, antar program. Bagus, Mas. Jadi mudah-mudahan SMP Islamiyah itu akan berjaya karena itu. Nah, kepada guru sudah disosialisasikan belum itu? Dalam arti, kita akan sampai kan punya tugas untuk memberi pengertian, memberi sosialisasi kepada guru. Kapan rencananya guru itu dikumpulkan untuk melakukan itu? Ya, sesuai dengan RTL yang sudah kita ajukan di tanda tangani oleh kepala sekolah tersebut, Prof. Insya Allah minggu ketiga ini, tetapi kita juga lihat situasi karena ini masih PPKM, kalau nanti tidak diizinkan secara tatap muka, maka sosialisasi minggu ketiga terhadap rekan-rekan guru tentang sekolah siaga kependudukan kita laksanakan via daring. Karena kalau nanti kalau sudah ke guru, kita sesuai dengan RTL yang sudah kita ajukan kan harus
segera bergerak untuk ke sosialisasi ke siswa juga. Iya, iya. Dan guru responnya gimana itu? Secara informal sudah diberitahu belum? Ancang-ancangnya, Mas? Secara informal sudah kita berikan langsung pada saat kemarin pengumuman sekolah kita menjadi yang terbaik hari Jumat kemarin, Prof. Itu sampai sore kita telepon ke kepala sekolah via grup WA, langsung kita beritahukan untuk persiapan tentang sosialisasi ini di minggu ketiga ini. Di Widodara itu nggak ada masalah ya kalau daring, Mas. Jaringannya bagus dengan guru-guru itu. Mungkin ada yang rumahnya beberapa guru, tapi nggak banyak, Prof. 1-2 saja itu yang mungkin terkendala jaringan sinyal. Tapi selanjutnya setelah 80% lancar. Oke, misalnya rumahnya yang masuk-masuk sampai ke Kerambe misalnya itu, ada ya jaringannya? Oh iya, Prof. Kena daerah Ngerambe juga nih, Prof. Daerah gunungnya yang asri dekat Kebun Teh Jamus itu, Prof. Ya, 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 ya. Ya, itu ada beberapa sinyal yang kurang kuat. Mungkin kalau misalnya tidak kuat, nanti kan kita hasil notulen itu kita share di WA group tentang itu. Dan nanti kalau kurang jelas, bisa nanti nggak apa-apalah pertemuan dengan terpaksa tatap muka tapi terbatas saja beberapa Ya, guru ya. kantor nanti menyesuaikan saja. Oke, kalau wali kukun segala macam itu jaringan bagus-bagus ya untuk koneksitasnya. Ya, betul sekali, Prof. Bahkan ini di desa saya ini satu desa ada 5 tower. Wah, luar biasa, berarti desa hebat ya tempat sampean itu. Iya, kebetulan kali dekat Gontor ada 5 tower, jadi komunikasinya juga lancar untuk daerah kita. Oh iya, oh jadi dapat berkah dari Gontor Putri itu ya tempat sampean itu. Iya, termasuk juga, Prof, itu. Ya, oke lah. Ini eh, pertanyaan terakhir, Mas. Kalau menurut Mas Heri, itu kira-kira guru apa yang paling dekat untuk mengintegrasikan programnya sekolah siaga kependudukan ini? Guru apa kira-kira? Ya, baik, Prof. Sebenarnya dari hasil diklat itu diharapkan semua mapel itu bisa mengintegrasikan tentang materi kependudukan. Ya, ya. Hanya saja nanti perlu strategi, Prof. Caranya adalah melakukan pemilihan KD-KD apa saja. Tetapi kalau yang paling dekat, tentu kalau SMA itu enak, Prof. Ada sosiologi, geografi. Nah, Ya, kalau ya. SMP mungkin IPS, Ya. IPA juga ada, Prof. Yang kelas 9 tentang kependudukan itu. Kebetulan kemarin saya juga perteceng, alhamdulillah respon dari dosen penguji narasumbernya yaitu Pak Imron dari Indonesia itu mendapatkan nilai yang baik dan posternya saya 100 itu tentang materi KD 4.3, 4.4. Dan di dalam tingkatan sekolah SSK itu kan tadi sudah saya jelaskan ada yang dasar. Kalau dasar itu minimal ada 1 RPP, 1 mapel lah, Prof. Ya. Iya. Tapi kalau nanti paripurna diharapkan lebih dari 2 mapel atau bahkan seluruh mapel itu bisa mengintegrasikan materi kependudukan. Matematika juga bisa, bahasa Inggris juga bisa seperti itu, Prof. Ya, saya kira tergantung kreativitas guru saya kira. Betul, Prof. Nanti insya Allah kalau diizinkan mungkin kalau waktunya tidak nutut, Prof, nanti bisa pertemuan selanjutnya saya izin untuk menjelaskan RPP-nya seperti apa, Prof. Karena contoh RPP ini masih sangat langka kalau mencari di internet, sehingga nanti insya Allah kalau kita bahas ini bisa memberikan kontribusi ke rekan-rekan guru yang membutuhkan bagaimana RPP yang mengintegrasikan tentang SSK atau kependudukan. Ya, oke. Ya, bagus, Mas. Itu harus tetap dilakukan karena hal yang baru itu kan merupakan inovasi. Ada teori namanya difusi inovasi. Inovasi itu agar bisa segera diadopsi oleh guru, oleh orang-orang yang menjadi target inovasi. Pertama itu syaratnya harus ada relative advantage. Jadi keuntungan relatif apa? Orang
ketika diajak itu. Kalau ada keuntungan relatifnya dia mau. Yang kedua adalah compatibility. Jadi harus kompatibel dengan praktek-praktek yang ada. Jadi jangan sampai 180% beda. Kalau beda itu sulit diajak. Yang berikutnya adalah apa? Yang disebut divisibility, bisa ditahap-tahapkan. Dan triability, bisa dicoba. Nah, macam-macam itulah. Nanti sampai rasakan itu. Ya oke, mudah-mudahan selamat Mas ya sekolahnya. Terima kasih. Memenangkan sekolah siaga kependudukan. Terima kasih dan kehadirannya di sini dan para pendengar, para pecinta Suyanto.id, beginilah bincang-bincang kita dengan salah satu guru berprestasi, Mas Heri Teguh Wiono dari SMP Islamiyah Widodaren. Mudah-mudahan menginspirasi kita semua. Terima kasih atas kebersamaannya Mas Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.